Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menyimpulkan proses perubahan energi pada makhluk hidup dengan tepat melalui pengamatan. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan proses metabolisme merupakan proses perubahan energi dengan tepat melalui pengamatan. Transformasi energi atau perubahan energi yaitu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada makhluk hidup heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi inilah yang bertransformasi mulai dari energi potensial, energi kimia, menjadi energi panas, kemudian energi kinetik untuk beraktivitas. Transformasi energi terjadinya di dalam organel sel. Pada tumbuhan, untuk transformasi energi terjadinya di klorofil, yaitu pada peristiwa fotosintesis. Sedangkan pada hewan dan manusia terjadi di organel sel yang disebut dengan mitokondria. Disinilah terjadi proses respirasi. Sekarang kita perhatikan, fotosintesis itu merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dengan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, maka nanti akan menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa. Ya, jadi inilah perubahan energi dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan di glukosa. Fotosintesis bisa dibuktikan dengan adanya percobaan Sachs. Ya, nanti kita lihat ya percobaan Sachs-nya itu yang bagaimana. Berikutnya adalah disinilah terjadi fotosintesis ya. Di sini ada klorofil. Nah, di sini ini terjadi proses fotosintesis. Nah, kemudian inilah reaksi kimia dari fotosintesis. Air H2O ditambah CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Berikutnya adalah respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi dapat dituliskan C6H12O6 yaitu glukosa plus oksigen, nanti akan dihasilkan CO2 dan H2O, dan di sini dilepaskan energi. Nah, ini contoh ya untuk melihat proses respirasi, ini percobaannya. Inilah transformasi energi yang terjadi di mitokondria.
Jadi mitokondria adalah ini ya. Nah, mitokondria. Di sini dihasilkan energi. Ini energi mitokondria sebagai sumber energi. Kemudian mitokondria merupakan organel sel yang menempati sekitar 25% volume sitoplasma. Dalam proses metabolisme ada proses anabolisme dan ada proses katabolisme. Ya, di sini terjadi di dalam makhluk hidup. Kemudian anabolisme itu proses pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya tadi fotosintesis. Sedangkan katabolisme itu merupakan penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya tadi pada respirasi. Nah, ini kesimpulannya dalam transformasi energi itu ada perubahan bentuk. Karena kemarin kita sudah belajar tentang hukum kekekalan energi, ya. Energi hanya bisa mengalami transformasi energi atau perubahan bentuk. Transformasi energi atau perubahan energi yang terjadi pada makhluk hidup itu terjadi di organel sel, baik pada sel tumbuhan dan sel hewan. Proses metabolisme itu merupakan proses yang terjadi di dalam makhluk hidup dan ada perubahan energi dalam proses tersebut. Dalam metabolisme terdiri dari anabolisme, yaitu proses tadi fotosintesis pada tumbuhan, dan katabolisme itu proses pada respirasi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nilai yang Budian harapkan dari kalian adalah gunakanlah energi dengan bijaksana. Terima kasih.